Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Sahrul Muhammad Ripaldi dari kelas KPI 2B yang mana akan menerangkan mempresentasikan kembali materi-materi tafsir dakwah. Ada 13 materi, saya akan menerangkan satu persatu. Materi yang pertama yaitu pengertian tafsir dakwah, metode tafsir Al-Quran, dan contoh tafsir ayat-ayat dakwah. Pengertian tafsir. Kata tafsir berasal dari kata pasaro yufasiru tafsiron, yang artinya merincikan, menjelaskan, atau menerangkan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari kandungan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membahas segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya memanggil, menyeru. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku secara sadar dan berencana dalam memperangi orang lain. Metode tafsir Al-Quran ada 4. Yang pertama metode ijmali atau global, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode muqarrin, dan yang keempat metode maudhu'i. Ayat tafsir dakwah ada dalam Al-Quran. Yang pertama Quran surat An-Nahl ayat 25, Quran surat Ali Imran ayat 104, Quran surat Ali Imran ayat 10, dan Quran surat Al-Maidah ayat 67. Nah, materi yang kedua, pengertian dakwah dan kewajiban dakwah. Pendapat yang mewajibkan antara dakwah atau al-amru bil amr wa an-nahyu al-munkar merupakan pendapat yang kuat dalam diskursus para ulama dan minoritas kaum muslim. Juga seperti yang dijelaskan di atas, bukan hanya kesepakatan ulama, akan tetapi juga menjadi konsensus yang diamini oleh kaum muslim sendiri. Tentunya dalam menetapkan pengusahaan kewajiban dakwah ini, mayoritas ulama berpegang pada penggunaan Al-Quran dan hadis-hadis yang mengandung hukum tersebut tanpa merinci istilahnya satu persatu, sebab begitu jelasnya atau penunjuk dalil tersebut bagi para ulama. Jadi dakwah itu sebenarnya wajib. Ayatnya mana? Ayatnya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, yang mana artinya suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu suratnya. Jadi dakwah itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, materi yang ketiga yaitu keutamaan dan tujuan dakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, karena dengan berdakwah kita bisa saling mengingatkan satu sama lain tanpa kita bermaksud mendidik atau mengurungi. Dalam berdakwah ada banyak pelajaran yang kita bisa petik. Selain itu dapat pula keutamaan atau fadilah dalam berdakwah seperti yang disebutkan dalam pembahasan di atas antara lain. Dakwah merupakan amal yang terbaik. Ini merupakan lahan pahala yang dapat kita maksimalkan, karena kegiatan dakwah itu tidak hanya pada saat kita di suatu majelis. Mengenai konteks tujuan dakwah ini, para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda. Menurut Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa tujuan dakwah adalah memanggil manusia kepada syariat untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan maupun rumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Memanggil manusia kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, menjadi pelopor, pengawas, pemakmur, pemberontak, perdamaian bagi umat manusia.
memanggil manusia kepada tujuan hidup yang hakiki, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pencipta. Ayat tujuan dakwah ada dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, artinya dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar mau dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, materi yang keempat yaitu ayat-ayat ancaman bagi yang mengabaikan dakwah baik individu maupun kelompok. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Quran surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kamu menyeru orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, tidaklah kamu mengerti ya. Kalau menurut saya ya, jadi ini kembali kepada diri kita masing-masing gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain ya, coba kita kembali sadar diri kepada kita ya, apakah kita cocok dengan diri kita sendiri ini untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain gitu. Karena kebanyakan orang di luar sana memakan bahasa Sundanya cidur sendiri gitu. Nah, karena ya mereka yang menyampaikan kebaikannya, tapi mereka yang melakukannya, contoh mereka melarang untuk orang-orang minum khamar yang haram lah, dilarang oleh Islam, tapi dia yang menyampaikan kepada orang lain meminumnya gitu. Nah, gitu. Jadi menurut saya ini mah kembali kepada diri masing-masing kita ya, sadar diri gitu, kesadaran gitu. Nah, pengertian yang kelima yaitu pengertian materi dakwah. Materi dakwah atau mada ad-dakwah adalah pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objeknya, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah maupun sunnah rasulnya. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan yang berisi ajaran Islam, meliputi bidang akidah, syariah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Semua materi dakwah ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Materi dakwah dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama akidah. Akidah adalah pokok kepercayaan yang harus diyakini oleh setiap umat, bisa berdasarkan dalil akli dan dalil nakli. Yang kedua syariah, secara bahasa syariah peraturan atau undang-undangan, sedangkan secara istilah syariah adalah hukum-hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia baik mengatur manusia baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua manusia, dengan alam semesta dan makhluk ciptaan lainnya. Dan yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak dalam bentuk jamak, sedangkan mufradnya adalah khuluq. Selanjutnya makna akhlak secara etimologis dikupas lebih mendalam. Kata khuluq berarti mufrad untuk akhlak. Ini berasal dari fi'il madhi balaga yang dapat mempunyai bermacam-macam arti bergantung pada masdar yang digunakan. Nah, yang selanjutnya itu ayat-ayat prinsip dai dalam berdakwah. Dai juga disebut sebagai orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Sikap dan tingkah laku dai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah. Dai juga merupakan cerminan
Namun alangkah baiknya jika tingkah laku dalam sikap dai juga merupakan cerminan dari perkataannya. Ada antara sikap-sikap ideal yang harus dimiliki seorang dai yang pertama berakhlak mulia. Terus yang kedua disiplin dan bijaksana. Yang ketiga disiplin dan bijaksana. Yang keempat paro dan bijaksana, paro dan berwibawa. Yang kelima berpandangan lucu, dan yang keenam berpengetahuan yang cukup. Dan ketujuh mad'u, objek dakwah dan kondisinya. Terus adapun objek dakwah dibedakan oleh berbagai aspek yaitu yang pertama sifat kepribadian atau adanya sifat-sifat manusia yang penakut atau pemarah. Yang kedua suka bergaul, pemarah, sombong dan sebagainya. Yang ketiga inteligensi, yaitu aspek kecerdasan seorang mencakup kewaspadaan. Nah yang keempat kemampuan belajar, kecepatan berpikir, kesanggupan untuk mengambilnya. Yang kelima tepat dan cepat kepandangan menangkapi dan mengolah kesan. Atau yang terakhir masalah dan kemampuan mengambil kesimpulannya. Itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ayat-ayat mengenai subjek dan sasaran dakwah. Subjek dan sasaran dakwah. Untuk sasaran dakwah atau mad'u adalah isim maf'ul yang berasal dari kata da'a yang berarti orang yang diajak, atau dikenakan perbuatan dakwah. Mad'u adalah objek yang sekaligus objek dalam dakwah yang yaitu seluruh manusia tanpa kecuali. Siapapun mereka, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, seorang bayi yang baru lahir ataupun orang tua menjelang ajalnya, semua adalah mad'u dalam dakwah Islam. Nah, ayat-ayat subjek dan sasaran dakwah ada terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, pengawalnya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak dihormati kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi inti dari RTD tersebut, kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu, perintahkan kepada Allah untuk biar kita mengerjakannya. Karena kalau mungkin kita tidak mengerjakannya, di sini kan keluargamu akan dimasukkan ke neraka yang panas gitu. Nah, materi yang selanjutnya itu ayat strategi dan metode dakwah. Ayat strategi dan metode dakwah. Menurut Ono Ujana Effendi, strategi adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berperan sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi harus menunjukkan taktik untuk bertindak. Ada dua hal yang harus kita perhatikan berdasarkan pengertian di atas. Pertama, strategi adalah rencana tindakan yang mencakup hal-hal berikut: penggunaan metode dan penggunaan cara atau kekuatan yang berbeda dalam perencanaan. Artinya pengembangan strategi baru telah berkembang menjadi rencana kerja dan diimplementasikan. Strategi kedua dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan tadi adalah pencapaian tertentu gitu. Metode dakwah. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun oleh dalam bentuk kegiatan nyata yang praktis untuk mencapai tujuan. Menurut Comdic-Karles yang dikutip Kamal, metode merupakan cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Gitu. Nah, ayat strategi dakwah itu
dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya seluruh manusia kepercayaan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berbantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di dalam dialah yang lebih mengetahui orang yang dibuat petunjuk. Gitu. Materi yang selanjutnya itu ayat-ayat yang berkaitan dengan metode dan strategi dakwah. Yang pertama ada metode bercerita. Metode bercerita. Metode bercerita terdapat dalam Quran surah Hud ayat 120. Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT telah menceritakan kisah-kisah Rasul terdahulu bersama umatnya seperti peristiwa pembantahan dan pemusuhan di antara mereka gitu. Banyaklah kisah-kisah dalam Al-Quran atau riwayat gitu, kisah Nabi terdahulu. Adapun kisah-kisah yang di Indonesia gitu, kisah-kisah ya banyak ya kisah-kisah yang dalam Indonesia yang terdapat dalam Al-Quran gitu. Dan metode bercerita. Untuk metode bercerita ada dalam Quran Yusuf 111 yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal gitu. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa dalam kedua sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadis terdapat dalil yang senada dengan metode bercerita dalam pendidikan. Sudah tentu metode ini perlu pengembangan yang lebih menarik dan berbesaran sehingga melalui mode ini dapat mencapai hasil yang diinginkan gitu. Yang kedua menggunakan ilustrasi, kiasan atau gambaran. Ilustrasi adalah seseorang untuk mendekatkan lawan bicara agar lebih yakin terhadap argumen yang kita sampaikan gitu. Nah, materi yang selanjutnya itu istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah menurut bahasa adalah pendirian yang teguh atas jalan yang lurus itu, atau kata lain dari konsisten itu. Istiqomah adalah bentuk kata yang batin melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu yang menuju kesempurnaan atau kondisi yang lebih baik, sebagaimana kata takwim merujuk pula pada bentuk yang sempurna gitu. Mungkin yang dimaksud istiqomah dalam berdakwah ya. Nah, kita dakwah harus dengan istiqomah gitu. Dalam artian kita harus dakwah terus gitu. Jangan putus-putus. Kita harus dakwah gitu. Seperti Rasul ya dakwah di mana-mana yang karena banyak yang mencaci gitu. Mencaci sampai ada yang meludahi karena ya dakwah beliau sangat terang-terangan gitulah. Ya kita juga harus melihat apa yang Rasulullah dilakukan itu pada saat itu gitu. Sebagai ibroh bagi kita semua untuk bagi dai dakwah. Ayat yang berkaitan dalam istiqomah dan berdakwah itu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 109. Artinya, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Materi yang selanjutnya yaitu etika dalam berdakwah. Kita dakwah juga harus punya etika gitu. Kalau kita dakwah tidak punya etika gitu, itu bukan masuk banget gitu. Karena banyak pendakwah yang tidak punya etika gitu, lama-lama ya dakwah di kampung lah, bukan kayak dakwah tapi bahasanya kasar banget gitu, pengen menghidupkan suasana dengan kata yang kasar gitu ya, biar para madu-madu itu yang penonton biar tertawa gitu.
biar tidak kantuk gitu dengan menggunakan bahasa yang kasar gitu. Banyak yang kita lihat saksikan gitu, pendakwah-pendakwah yang mengkritik seorang lah gitu, sampai ada yang ditahan gitu ya. Kita harus tahu etika gitu, terapkan etika mahasiswa gitu dan dakwah. Terdapat etika dalam berdakwah terdapat dalam surat Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 gitu, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta yang menjadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dalam pakaian mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Selanjutnya yaitu materi ayat-ayat etika berdakwah gitu. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 77 yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Nah, benar apa yang saya kata sampaikan gitu. Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agama. Ya, banyak gitu orang yang berdakwah dengan kata kasar gitu. Dengan saya tanggapi itu juga nggak apa-apa lah, tapi kan di situ mungkin ada anak-anak kecil ya yang baru belajar ngomong gitu, baru bisa mendengar gitu ya, mungkin yang mereka tanggap apa bahasa kasarnya gitu, seperti nama hewan lah gitu ya. Kita sebagai mahasiswa sekali lagi kita berdakwah dengan etika gitu, dengan akhlak yang baik lah, kita menyampaikan dengan yang benar, dengan lemah lembut lah, biar hati pendengar dakwah kita tuh dapat. Nah, materi yang terakhir yaitu konsep ayat-ayat konsep berdakwah gitu. Nah, jadi kita juga harus punya konsep dong. Contohnya gini, kita ada panggilan dakwah di ini tepatnya pada bulan kelahiran Nabi, Maulid Nabi, bulan Maulud ke bahasa Sunda. Nah, kita nanti tampil dakwahnya harus dengan sesuai materi dong, sesuai tema Maulid Nabi. Jangan kita nanti di panggung menyampaikan materi Rajab, padahal yang kita dipanggil pada bulan Maulid gitu, bulan kelahiran Nabi gitu. Jadi dakwah itu harus punya konsep gitu, gagasan gitu. Jangan ya seperti tadi saya ceritakan, dipanggil pada hari Maulid yang ngejalisin nantinya hari Rajab gitu, jangan gitu. Ada dalam surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 konsep dakwah gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan 13 materi dari mata kuliah tafsir dakwah gitu. Mohon dimaklumi ya, saya masih belajar karena al-insanu ma gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.